dimunculkan dari satu influencer terkenal itu dari Labubu. Awalnya kan mulainya dari Lisa Blackpink. Oh ya, tetangga aku tuh. Orang Bekasi. FOMO itu kesannya kayak FOMO jelek gitu. Ada nggak sih FOMO yang bagus? Oke, aku jadi kepikiran. Apa sih bedanya joy of missing out sama pick me? Bahkan dalam medical nih ya, ada suatu patokan kayak misalnya anak umur 1 tahun sudah harus bisa ngapa-ngapain aja. Nah, justru kefomoan itu harus ada supaya orang tua jadi waspada. Ngapain sih lu? Ngapain? Latihan ini, joget velocity. Ngapain? Ya. Jurus Naruto? Bukan, beda. Ini kurang gaul gini nih ya guys ya. Jadi kan lagi rame tuh ya joget velocity Enggak, gitu. itu udah berminggu-minggu lalu pas buka puasa lu joget velocity. Sekarang udah lebaran, udah lewat. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kan kita tetap berusaha ya. Apalagi tadi Lagian lu nggak ada yang ngajak bukber. Lu jangan jujur banget dong. Ya, tapi tadi kalau ngomong tentang yang jurus Naruto itu bukan udah lebih lama lagi, lebih jadul. Nggak apa-apa, kan sekarang udah ganti jadi Boruto. Oh iya. Kalau pikir-pikir ya emang kita cenderung untuk ngikutin ya, kan dulu tuh ada tuh zaman anak-anak pada jurus jutsu gitu kan. Dan dari dulu ya kayaknya emang kita punya kecenderungan untuk ngikutin ya, kayak tren-tren seperti ini nih. Iya sih, dulu tuh banyak banget tren-tren dari zaman ya yang baru-baru ini deh velocity pas zaman bukber. Terus ada lagi nih tren apa lagi ya? 2010 Harlem Shake. Wah. Ingat gak sih? Ya, masukin ya, nanti editor masukin ya video Harlem Shake. Mungkin ada yang nggak tahu soalnya mungkin Harlem ada Shake. yang nggak tahu Harlem Shake. Mannequin challenge. Iya, Nah. terus shuffling. Shuffling ya, everyday In shuffling. Nah. Terus kalau misalnya itu zaman-zaman video, zaman belum video. Ini ada yang ingat nggak? Apa sih yang dipakai di tangan tuh? Oh, power balance. Power balance. Itu. Gue sampai sekarang nggak tahu dah itu fungsinya apa. Menarik ya, ketika satu orang melakukan, ya, orang mungkin bisa cuma ngapain sih nih orang? Tapi kok bisa ada orang melakukan sesuatu gitu, terus tiba-tiba diikuti oleh banyak orang. Iya, betul. Itu namanya, itu tuh biasanya dimulai dari yang namanya influencer. Oh, Iya. seperti saya. Influencer banget nih Pak. Bapak emang influencer dari mana? Ya dong, kan kita menginfluence perilaku-perilaku yang baik-baik. Contoh ya dengan kita membaca, dengan kita diskusi, ngobrol-ngobrol di ruang tunggu untuk hal yang produktif. Itu kan juga influence juga ya. Selamat datang lagi di Ruang Tunggu. Ya, di mana kita bukan cuma menunggu, tapi kita juga bakal belajar hal-hal yang baru. Jadi, apa nih yang mau kita bahas di episode kali ini? Makanan viral. Kenapa tiba-tiba makanan viral? Kan dari tadi bahas tren. Makanan viral iya. apa aja sih dulu? Makanan viral. Waduh, pas zaman-zaman Covid ya, kopi Dalgona. Es kepal Milo. Pernah merasakan itu di sekeliling rumahku tuh tiba-tiba bermunculan. Ya, kedai-kedai es kepal Milo. Tapi lu pernah nyobain gak sih hidden gem? Yang nggak hidden banget sekarang gara-gara udah banyak influencer yang datang. Oke, iya. Yang ngantrinya udah banyak banget dah. Dari hidden, kalau dibahas influencer ya tiba-tiba menjadi tidak hidden lagi. Tidak hidden lagi. Dan akhirnya banyak menemukan cerita gitu. Orang-orang jadi, udah nggak asik lagi. Udah mainstream. Iya, betul. Musik misalnya kan, orang dulu suka banget nih sama satu musisi tertentu. Indie. Wah iya. Makanya banyak yang jadi merasa kesel ketika ini nih sudah terkenal nih, udah nggak asik lagi. Iya. Nah, jadi menarik ya. Satu sisi ada orang yang suka karena itu jadi terkenal, ada juga yang nggak suka. Betul. Terus dari yang trennya tuh dari orang kayak satu orang yang kayak memunculkan tren ini, terus diikuti sama yang lain-lainnya, akhirnya memunculkan penderitaan. Penderitaannya itu kayak contoh deh, yang dimunculkan dari satu influencer terkenal itu dari Labubu. Awalnya kan mulainya dari Lisa Blackpink. Oh ya, tetangga aku tuh. Orang Bekasi. Banyak yang nggak tahu guys. Saya pun tidak tahu sampai barusan. Oh iya.
Jadi gitu dari si labu. Mbak Lisa kan, ya kan? Lisa, beli, Di komplek dia tuh, gue punya labubu gitu. Dibeli labubu, terus akhirnya banyak orang yang beli labubu gitu. Sampai sold out di mana-mana, terus di resell berjuta-juta gitu. Sampai orang pinjol untuk beli Ada, ya? labubu. Oh. Dan itu tuh menimbulkan penderitaan di mana-mana. Sampai ada tuh anak-anaknya tuh dibully kalau nggak punya labubu. Jadi orang tuanya kayak harus nih dapat labubu demi anaknya. Kayak gitu. Terus ada geng, kalau nggak punya labubu di itu, jadi menimbulkan yang namanya FOMO. Oke. Nah, FOMO. ini nih istilah yang sering disampaikan nih oleh Iya. klien-klien saya juga ya. Jadi dunia memang penuh dengan penderitaan. Penderitaan. Jadi yang namanya kita bahas tentang Durian. Iya. Dunia dalam penderitaan. Jadi penderitaannya cuma karena nggak punya sesuatu Betul. yang sebenarnya bukan kebutuhan primer. Betul. Ya. Dan banyak nih ya berita-berita kan yang bahas tentang itu, tentang bagaimana orang FOMO mencoba mengikuti sesuatu. Sampai tadi dalam batas tertentu sih nggak apa-apa. Kalau cuma sekedar joget-joget, ini kan Velocity. nggak Harlem apa-apa. Shake nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah gaya udah, nih sampai sini. Udah update tadi. Udah update tadi. 5 menit belajar, ntar lama-lama mulai ini lagi. Lama-lama pakai lagu. Terus, editor siap. Nah, kapan sih menjadi suatu problem? Kayak tadi kan waktu Sora bilang, ketika sudah mulai memperjuangkan terlalu ngotot banget sampai tadi jadi pinjol. Ada sih memang, ini bukan cuma berita-berita doang yang ada di kita baca ya berita. Aku pun sehari-hari ketemu juga dengan klien yang mereka tuh mungkin deal dengan perasaan FOMO tadi itu. Iya. Ada juga sih yang sampai perlu untuk pinjam supaya mereka tuh bisa untuk sesuatu. Ya, dan biasanya memang bukan kebutuhan primer. Bukan mereka perlu pinjaman untuk beli beras atau untuk bayar cicilan rumah atau Student kontrakan loan. gitu. Enggak yang seperti itu. Mereka banyak yang kebutuhan tersier malah. Yang sebenarnya tidak perlu yang nggak perlu banget pada saat itu sudah dipenuhi. Iya. Tapi kenyataannya mereka tuh ketika mengalami itu lagi menjalani berpikirnya cuma ini harus sekarang terpenuhi. Contohnya Pinjol apa? deh solusinya. Contohnya apa nih yang kayaknya harus ngebedain yang mana yang tersier, yang mana yang primer, yang mana yang sekunder. Oke. Berarti kalau kita ngomongin tentang ini perlu Karena bedakan. sekarang tuh kayaknya agak mix ya. Kayak dulu nih, mobil tuh sesuatu yang tersier, tapi sekarang tuh kayaknya mobil sendiri kebanyakan tuh ada yang itu kebutuhan primer, ada yang sebenarnya ya masih tersier. Tapi untuk beberapa orang itu kebutuhan primer sebenarnya mobil tuh. Oke, agak susah nih ngebahasnya. Kalau ini kita mungkin membahas mengenai agak philosophical dulu. Ada seorang filsuf, udah zaman kuno nih, namanya Epicurus. Dia ngomongin tentang ada 3 perbedaan kebutuhan manusia. Ada needs, ada wants, ada desires. Needs itu adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Iya. Makan, misalnya oksigen, minum, mungkin tempat tinggal. Itu needs tuh. Lalu ada namanya wants. Wants ini adalah keinginan. Aku pengen makan yang enak. Itu wants tuh. Aku pengen liburan kemana-mana gitu untuk menenangkan pikiranku. Aku pengen tempat tinggal yang bagus. Nah itu tuh wants. Dalam batas tertentu, wants ini pun nggak apa-apa. Yang gawat adalah ini desires. Desires ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah selesai. Contohnya apa? Aku ngoleksi jam. Oh. Jam itu mungkin adalah needs, kebutuhan biar kita tepat waktu. Once kita pengen jam yang akurat, kita pengen jam yang bagus, yang mungkin kalau buatku gambarnya Doraemon. Tapi desires adalah ketika aku ngerasa, wah aku harus mendapatkan jam tertentu. Aku harus punya jam yang harganya ratusan juta. Nah, kenapa ini jadi bahaya? Karena nggak seperti needs dan wants yang ada batasnya. Desires ini nggak ada batasnya. I see. Ini akan membuat kita terus-terus jadi berkejar-kejaran dengan pemuasan yang sebenarnya nggak ada. Oke, balik lagi ke tadi perpinjolan lagi ya. Kayak tadi, akan ada hutang yang wajar dan hutang yang tidak wajar. Betul. Oke, we live in this economy. Agak sedikit sulit untuk tidak berhutang gitu. Aku tidak menyalahkan orang yang tidak orang yang memiliki hutang atau orang yang tidak berhutang. Bagus kalau Anda tidak memiliki hutang. Tapi kan nggak semua orang dengan memiliki ekonomi yang beruntung. Kayak di zaman ini berhutang tuh akan sangat lebih dimudahkan untuk kita memiliki hutang. Kalau zaman dahulu, kalau kita butuh dana cepat, satu-satunya cara itu adalah
rentenir. Atau mungkin sebutannya itu lintah darat. Atau mungkin sebutannya lagi tuh loan shark gitu. Banyaklah sebutan-sebutannya itu. Yang dimana dulu tuh sangat-sangat mengerikan lah. Digambarkan sangat-sangat mengerikan. Kayak misalnya kita butuh dana 1 juta, ngebalikinnya tuh bisa 6 juta. Bisa 3 juta. Bisa atau mungkin lebih dari itu, dan ditagihnya tuh dengan sangat, ceritanya tuh mengerikan. Dulu tuh aku diceritain ya sama orang tua aku, kamu gak boleh berhutang, sebutuh-butuhnya kamu sama uang, harus kerja, harus ini, gak boleh. Pokoknya tuh digambar ditanamkannya tuh bener-bener kayak gak boleh ngutang gitu. Kayak gitu. Jadi emang bener-bener kayak rentenir itu jahat, gini lah, diceritakannya seperti itu. Tapi seperti halnya durian gitu, ada yang suka, ada yang nggak suka. Keberadaan rentenir ini pun bisa menjadi solusi jangka pendek. Betul. Karena kenapa ya, dia cepat bisa langsung memberikan itu. Betul. Nah sekarang tuh kan rentenir itu tuh dibalut dengan bahasa yang lain, yaitu pay later, dana darurat. Dan lain hal sebagainya gitu. Sebenarnya kan kayak polanya sama gitu kan, memberikan dana cepat dan pengembaliannya berkali-kali lipat gitu. Dari harga 1 juta itu ada yang namanya biaya admin gitu. Dan semakin tidak dibayar, semakin besar gitu bunganya. Gitu, dan itu kan yang menjadi jeratan sekarang. Nah, ini yang jadi problems adalah karena ada desires tadi itu. Oke? Karena begini, apabila ini suatu kebutuhan yang dasar, wajar kalau kita mungkin butuh suatu dana darurat tadi, atau kita butuh meminjam. Tapi yang gawat kan apabila ini menunjang lifestyle. Jadi bukannya lifestyle mengikuti penghasilan, ya. Ini jadinya kita harus mengikuti lifestyle kita, mengikuti lingkungan. Begitu. Kayak yang ideal kan bahwa aku cuma bisa lifestyleku segini karena penghasilanku segini. Tapi dengan adanya tadi sumber uang yang bisa didapatkan secara mudah, tiba-tiba lifestyle kita bisa sangat berkembang. Yang penting eksis dulu. Tapi kita boleh nggak sih meminjam itu untuk kayak kebutuhan seperti pendidikan? Atau mungkin untuk tempat tinggal? Atau mungkin, ya bagaimanapun kan kita membutuhkan itu gitu. Karena kan kita juga sendiri pingin memperbaiki hidup kita gitu, taraf hidup kita gitu. Sebagai kayak investasi jangka panjang. Itu boleh nggak sih? Kalau menurutku sih sebenarnya itu sesuatu yang boleh aja ya. Dengan anggapan begini ya, ketika pendidikan misalnya, kan kita memang seorang yang masih menjalani proses pendidikan, mereka lebih sulit untuk mendapatkan uang dibandingkan ketika sudah bekerja. Jadi pada saat itu ketika nggak ada keluarga yang bisa untuk memberikan bantuan biaya, atau nggak ada mungkin pekerjaan sambilan bisa dilakukan, maka dia mungkin perlu mengambil tadi student loan tersebut. Dan student loan ini kayaknya lebih familiar oleh orang-orang yang berada di luar negeri ya. Nah, kalau misalnya tentang tempat tinggal, nah ini menarik juga, karena kalau kita ngomongin tentang cicilan rumah atau KPR ya, aku kemarin ingat pernah datang ke sesinya dengan Hye Min Sunim, yang kan dia mengatakan bahwa kita ini sebenarnya nggak perlu memiliki banyak hal, karena semua sifatnya sementara, termasuk rumah misalnya. Ya, kalau misalnya kita memang belum mampu untuk membeli rumah atau mencicil rumah, sebenarnya renting itu juga tidak apa-apa. Cuma mungkin kita perlu siap dengan ketidakpastian, perlu siap untuk tiba-tiba berpindah, tiba-tiba pemilik rumahnya mengatakan nggak mau menyewakan lagi. Nah, kebetulan Hye Min Sunim ini kan memang banyak melakukan pembahasannya. Dalam bukunya tuh ada Things You Can Only See When You Slow Down, Love for Imperfect Things, and When Things Don't Go Your Way. Itu kan banyak membicarakan tentang semua itu sifatnya sementara. Kita mau melepaskan diri dari attachment terhadap desire itu. Ya. Karena tadi boleh kita memiliki rumah untuk rumah yang nyaman, rumah yang aman, tapi beda loh ketika kita punya desire, rumahku harus bagus, harus besar, harus kayak di media sosial yang harga rumah ini cuma 30 sekian miliar gitu. Nangis dulu. Cuma. Kapan aku bilang 30 miliar cuma ya? Boleh, sekarang juga boleh. Karena ini bakal nyambung sama pertanyaan aku selanjutnya. Dengan adanya sosial media, itu tuh bikin, menurut aku ya, bikin kata-kata FOMO itu lebih berkembang lagi. Kayak tadi itu, aku ngelihat teman aku di usia aku yang 23 tahun ini sudah punya, ketawa lu. Aku 23 tahun dengan 10 tahun pengalaman. Iya. Gimana, Dek? Tadi, Dek? Iya, makasih. Coba cerita ke abang. Iya, kan 20 kenapa jadi fokus di 23?
kayak aku ngelihat kayak udah di umur segini temanku udah punya rumah, terus rumahnya dikontenin, bagus lagi rumahnya gitu. Jadinya tuh kayak wah hebat ya dia bisa nata rumahnya kayak gini. Wah dia beli barang-barangnya di IKEA gitu. Dia beli barang-barangnya, harga sofanya segini. Terus kayak keren ya dia bisa nata rumahnya kayak gini. Wah tema rumah Japandi gitu. Tema rumahnya industrial gitu. Tema rumahnya ini keren gitu. Menurut aku tuh jadi kayak sebuah kayak aku juga pingin nih punya rumah temanya ini simple gitu ataupun apa gitu. Tunggu, sebelum itu rumah kita juga pernah kita kontenin kok. Ingat nggak waktu itu? Guys, rumahku ada rayap, guys. Guys, lagi bocor, guys. Iya guys, lagi. token listrik bunyi gitu. Konten iya juga. Lagi, konten cuma juga tadi kan lagi. kita membandingkan lagi-lagi. Nah, itu tuh lokasinya FOMO di situ. Kita jadi membandingkan dengan sesuatu dan kita jadi merasa ketinggalan. Ingat nggak di episode sebelumnya ya, kan kita bahas tentang membandingkan rumput tetangga lebih hijau. Iya. Nah, jadi FOMO ini pun mirip juga dengan seperti itu, cuma mungkin lebih ke lifestyle kita kali ya. Kita merasa bahwa, aduh, aku kayaknya ketinggalan nih dibandingkan yang lain-lainnya. Iya, gitu. Jadi kayak menurut aku tuh, ini tuh bisa nggak sih kita kayak tadi kayak hutang itu wajar gak sih kalau misalnya tentang kayak rumah atau nggak pendidikan, yang itu kan investasi jangka jangka panjang yang dimana itu untuk generasi selanjutnya juga loh gitu. Nah untuk ini sih kita makanya perlu fleksibel ya, tergantung sudut pandang yang digunakan. Kalau kita mau pakai sudut pandang untuk melepaskan diri dari desire dan attachment, kita akan mengatakan nggak apa-apa kalau kita renting atau menyewa, asal kita siap dengan perpindahan. Buat yang lain sudut pandangnya mungkin mau memberikan rasa aman buat keluarganya yang mungkin memiliki anak, dia mau mewariskan rumah ini kepada anaknya, mungkin dia akan berpikir untuk KPR itu supaya mempermudah, ya mengurangi beban keturunannya di masa depan. Begitu. Betul. Nah kalau nggak tadi kan, jadi semua didasarkan pada rasa takut kehilangan, takut nggak punya tempat tinggal. Makanya kan nama FOMO itu dari fear of missing out. Fear, rasa takut, missing out, takut ketinggalan. Dan ini memang nature-nya, ini alaminya manusia ya sebagai makhluk sosial untuk kita takut ketinggalan dengan orang-orang lain. Oke, kenapa sih orang takut untuk ngerasa kayak kalau gua nggak ngikutin ini kayak aku tadi gitu ya, kalau aku nggak punya rumah aku takut gitu, kalau aku nggak ngikutin velocity aku takut gitu, kalau aku nggak ngelakuin ini, kalau aku nggak punya ini aku takut gitu. Apakah aku akan dicap aneh atau apa? Kenapa? Wah, ini menarik nih. Jadi, ini kita bisa bahas dari, aku mengutip sebuah buku ya. Bukunya ini karangan Robert Cialdini, yang judulnya adalah Influence. Bukunya kayaknya bakal ditranslate di tahun ini guys, pertengahan tahun ini. Bukunya bagus banget. Dia membicarakan tentang bagaimana manusia mempengaruhi dan dipengaruhi. Nah, salah satu topiknya itu adalah tentang yang namanya ada social proof. Social proof itu ada bukti dari lingkungan bahwa sesuatu itu terjadi, dan kita sebagai makhluk sosial akan cenderung untuk mengikuti itu karena semata-mata orang lain melakukannya. Nah, aku jadi kepikiran gini deh, ini berhubungan dengan survival manusia. Coba ya, kita lagi berada di satu tempat nih, di ruangan terbuka, tiba-tiba ada 20 orang lari. Oke. Kemungkinan apa yang bakal kita lakukan? Ya lari lah. Juga. Kita nggak bakal nanya, berhenti, Pak, kenapa lari Pak? Gitu kan. Nggak bakal gitu, kita nggak bakal nanya, oh lagi lari, kira-kira ada apa di sana? Enggak, kita pertama bakal lari terlebih dahulu. Iya. Menyelamatkan diri. Karena survival manusia mengatakan, apabila aku melihat segerombolan orang tiba-tiba lari, aku akan juga waspada dan lari dari situ juga. Iya, betul. Nah, ini sebenarnya bukan cuma manusia ya, tapi makhluk hidup in general. Aku jadi ingat waktu itu kita pernah kan yang travel ke Jepang ke ke Nara Park. Ya. Di situ banyak rusa. Waktu itu kita ngeliat ngasih makan rusa, lucu. Iya, lucu. Tiba-tiba guys, waktu itu tuh langsung rusa pada stampede gitu ya. Stampede, iya, Duduk lari. pada lari semua ke arah yang berlawanan dari kita, dan waktu itu semua orang di situ tuh pada diam. Iya. Nah, terus kita bingung kenapa kan udah mikir macam-macam, ada singa, tapi kan nggak mungkin gitu ya, singa ada di situ. Nah lalu setelah itu selesai udah mereda, baru deh kita coba untuk cari, kita tanyakan, katanya oh itu memang bisa terjadi ketika rusa itu melihat ada sekawanan rusa lain yang lari, mereka pun akan mengikuti itu juga. Nah ini kan juga berarti bahwa makhluk hidup itu punya kecenderungan mengikuti sekelilingnya supaya mereka merasa aman. Menariknya kenapa waktu itu kita nggak lari? Karena kita ngelihat manusia yang lain tidak lari. Betul. Kita nggak tahu apa yang harus dilakukan, tapi ketika manusia di situ semua pada diam dan terpaku semua, kita juga melakukan hal yang sama. Nah, yang di satu aktivitas membuat makhluk hidup lari,
membuat manusia yang makhluk hidup yang lainnya mungkin hanya diam saja. Itulah bukti bahwa kita tuh punya social proof tersebut. FOMO nggak jauh-jauh dari situ. Oke. Semua orang beli ini gantungan Labubu, kita jadi merasa wah ada perasaan takut ketinggalan. Tapi memang nggak terjadi pada semua orang. Dari tadi kita bahas yang negatif-negatif. FOMO itu kesannya kayak FOMO jelek gitu. Ada nggak sih FOMO yang bagus? FOMO yang bagus. Karena dasarnya FOMO itu adalah keinginan untuk memanipulasi ya. Sebenarnya bisa buat bagus, bisa juga buat jadi jelek juga sih. FOMO yang bagus itu apa ya? Aku pikirannya, mungkin karena aku menulis kan. Ketika aku menulis, lalu ada pembaca yang memposting itu di sosial media, itu pun mungkin teman-teman lain yang suka membaca juga jadi FOMO. Ikutan juga, mau baca juga, mau beli biar nggak ketinggalan gitu. Itu mungkin bentuk FOMO yang bagus ya. Oke. Gitu. Kalau menurutmu gimana? Ada nggak bentuk FOMO yang baik? Aku jadi keingetan satu hal. Dulu tuh mulai menjalar franchise minuman-minuman manis. Terus mulai influencer-influencer mengingatkan kayak hati-hati dengan minuman manis tuh tentang diabetik. Terus banyak orang yang dari situ ngasih tahu kayak hati-hati minuman manis, hati-hati gula dan gula. Terus akhirnya orang-orang mulai aware dengan kandungan gula di setiap minuman manis. Benar juga. Dan itu mereka dulu nggak pernah ya? Kita jarang ngeliat orang ngeliat dulu terus sekarang gulanya orang-orang berapa. tuh mulai kayak ngelihat kayak setiap kali beli minuman, gulanya besar ya, gulanya tinggi ya gitu. Kayak mulai sekarang tuh aku sering banget ngelihat orang kayak bisa ke Indo ataupun apa, mereka tuh ngelihat ingredients sebelum membeli minuman manis. Iya. Dan mereka tuh mulai aware tentang kayak, ya ternyata minuman manis tuh gulanya tinggi. Terus kayak aku juga kalau ke coffee shop sering bilang, no sugar sih ya. Itu tuh bukan sesuatu yang baru. Oke. Jadi kayak udah bukan sesuatu yang jarang terjadi lagi, tapi itu sesuatu yang mulai terjadi, mulai happening. Hidup sehat juga mulai Hidup happening. Sehat. Catering sehat Iya, gitu ya. catering sehat juga mulai happening gitu. Oh iya, ada juga FOMO yang jalan 10.000 langkah sehari. Iya, itu juga mulai ya. happening. Ya, aku juga mulai lihat. Jadi sebenarnya sangat bergantung dari siapa yang kita ikuti, role model yang diikuti. Iya. Oke, benar juga ya kalau dulu Pilates, itu juga olahraga. Betul, dan aku keingat bahwa kalau dulu misalnya orang datang ke satu misalnya coffee shop ya, terus mengatakan kopi tanpa gula. Itu bisa jadi kan orang, wah psikopat macam apa ini gitu kan. Sedangkan sekarang kan, ya sudah, sesuatu yang wajar-wajar aja gitu. Itulah, jadi FOMO itu dasarnya ada tadi rasa takut ketinggalan, tergantung ketinggalannya sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Kalau tadi memang sesuatu yang bikin kita jadi senang, bikin jadi lebih sehat, dan aku rasa sih kalau kita ngumpul-ngumpul bikin konten gitu kan, untuk kita gini gitu, nggak apa-apa. Kan itu juga membuat kita jadi merasa lebih senang, buat kita merasa lebih nyaman. Jadi itu nggak semuanya FOMO itu harmless, nggak semuanya FOMO itu harmful ya. Yes. Jadi ada beberapa FOMO yang harmless aja gitu. Dan aku mau jadi pingin nanya, sejak kapan sih FOMO ini ada? Pertanyaan menarik nih ya. Kalau ini feelingku ya, ini jangan terlalu ditelan mentah-mentah, tidak ada referensinya guys. Tapi feelingku, karena manusia adalah makhluk sosial, kemungkinan fenomena untuk FOMO ini sudah ada dari dulu sekali, bahkan ketika kita masih berburu atau bercocok tanam. Karena kembali kan, FOMO ini nggak terkait dengan suatu teknologi atau tentang update di situasi lingkungan tertentu, tetapi ini memang nature-nya manusia. Maka kalau kita tarik mundur, bisa jadi FOMO ini dari dulu. Dan aku membayangkannya masuk akal sih, anggaplah nih ada sekelompok suku, tiba-tiba sekelompok suku ini semuanya pada menuju ke pantai. Jadi tinggal di situ. Suku lain yang melihat, guys, suku tetangga kita kok tiba-tiba ke pantai sana. Kita ikut yuk, jangan-jangan ada sesuatu di situ. Itu kan mungkin FOMO juga seperti gitu kan. Padahal belum tentu di situ karena ada resource, karena ada sumber makanan gitu kan. Bisa jadi lagi liburan gitu kan. Lagi tiba-tiba ngumpul gitu, guys, ke pantai yuk. Ayo gitu. Bosen. Tiba-tiba suku lain menganggap sebagai ya tadi social proof. Kalau semua orang di suku tersebut ke sana, jangan kita harus ke sana juga. Iya. Gitu. Ya, padahal gitu, padahal cuma travel aja. Traveling aja. Kayak mungkin sekarang itu kayak semua orang ke Thailand. Oh, kita juga harus ke Thailand gitu. Betul. Semua orang ke Jepang. Ya udah kita juga ke Jepang. Gitu. Yang lagi sekarang banyak kan juga ini, aku sempat lihat berita di Vietnam itu. Jumlah turis sangat banyak melebihi kemampuan mereka biasanya menerima turis. Akhirnya terjadilah tumpukan di imigrasi. Betul, di imigrasi Vietnam tuh bisa sampai katanya tuh 3 jam sampai 6 jam. Itu kan juga karena FOMO juga. Yang awalnya FOMO ini bagus supaya ada alternatif tempat lain untuk liburan. Selain itu saja, tapi karena tadi semua orang jadi FOMO, jadi takut dengan itu, akhirnya menjadi terlalu
bertumpuk. Nah, itulah mungkin ketika FOMO menjadi suatu penderitaan. Oke, dari tadi kita bahas FOMO, sekarang kita masuk ke sesi solusinya, yaitu sesi semangka. Sesi mengupas solusi kehidupan. Solusinya dong, Kakak. Halo. Oke, jadi solusinya apa nih, Kakak? Oke. Nggak manggil lu Kakak, manggil lu Beb lah. Oh iya, dari Beban. dari bandel. Oke. Jadi, solusinya kalau kita ngomongin tentang FOMO, fear of missing out. Jadi, ada nih antidotnya yang sering disebut sebagai JOMO, joy of missing out. Nah, artinya apa sih ketika kita tadinya dibilang bahwa ini kamu akan kekurangan ini, kamu akan ketinggalan. Joy of missing out sebaliknya, kita mengajak untuk nggak apa-apa kok ketinggalan sesuatu. Bedanya apa sih? FOMO itu didasarkan pada kekurangan dan ketinggalan. Oke. Oke, kan FOMO mengatakan kamu kurang gaul, kamu kurang update, handphonemu kurang bagus, ya dan lain-lainnya. Dan tadi kekurangan dan merasa ketinggalan. Yang lain sudah begini, masa kamu belum? Jangan-jangan sebenarnya FOMO ini pun sudah ditanamkan dari orang tua kita ya. Iya sih. Kan? Dan kembali, nggak semua FOMO itu sesuatu yang buruk. Bahkan dalam medical nih ya, ada suatu patokan kayak misalnya anak umur 1 tahun sudah harus bisa ngapa-ngapain aja. Nah, justru kefomoan itu harus ada supaya orang tua jadi waspada. Iya. Anakku kok belum bisa ngomong nih di usia segini. Iya, Tapi ketika itu jadi sebuah kompetisi, anakku harus bisa ngomong lebih cepat daripada anak-anak lainnya. Iya. Itu jadi penderitaan. Iya. Nah, jadi bisa jadi hal yang bagus pun tadi FOMO supaya anaknya berkembang bisa jadi menimbulkan rasa kekurangan dan ketinggalan. Iya. Nah, di sini kita mencoba untuk pelan-pelan beralih ke joy of missing out, JOMO. JOMO itu berdasarkan pada kita merasa cukup, ya kita merasa present pada saat ini. Bahwa apa yang kita miliki sebenarnya sudah cukup kok, nggak jelek-jelek amat sebenarnya. Handphone kita mungkin bukan handphone paling baru, tapi kita jadi menyadari bahwa yang ini juga lumayan kok. Selama masih bisa dipakai, ya udah. Betul. Nah, dan ini sebenarnya bukan cuma sebatas positive thinking doang. Kita bisa ngomong secara benar-benar kalkulasi ekonominya gitu ya. Jadi gini, ketika kamu FOMO akan sesuatu, anggaplah nih kamu membeli sesuatu, misalnya akan lagi rame blind box ya. Blind box yang itu tuh unboxing begitu. Itu ngomong seru juga ya. Apa kita bahas Impulsive buying. Impulsive buying ya. Seru. Kita bahas di berikutnya tuh ya. Berikutnya. Nah, jadi tadi misalnya ada sesuatu terus kita membeli itu. Impulsive buying. Kenapa jadi senang? Saya jadi khawatir. Ada sesuatu terus kita membeli itu. Ketika membeli kan kita butuh uang, kita butuh energi ya, dan kita butuh ya waktu, energi, perhatian buat itu, butuh fokus buat itu. Artinya ketika kita menghabiskan semua resource tersebut untuk hal tersebut, kita jadi nggak bisa menggunakannya untuk yang lainnya. Nah, Joy of Missing Out mengatakan, kalaupun kamu nggak membeli barang itu, kalaupun kamu nggak jalan-jalan ke Jepang, ke Vietnam, ke Korea, yang itu, kamu bisa menggunakan uang, waktu, dan perhatian untuk hal yang lainnya. Gitu. Jadi nggak apa-apa ketika kamu tidak mengikuti itu, tapi kamu sadar ini suatu pilihan. Aku memilih untuk menggunakan semua resource tersebut untuk hal lain. Ini gitu. ngingetin aku jadi tentang pick your battles nggak sih? Betul, betul. Nah, pick your battles ini aku sering banget ya sampaikan juga kepada klien-klienku, dan ini juga sebenarnya aku dapatkan waktu proses pendidikan juga. Ya, pick your battles berarti kan kita diajak untuk nggak semua hal itu perlu diberantemin. Ya, pilih apa yang mau diberantemin. Ya, kayak tadi aku mau ngeberantemin Amar aja tadi. Nggak percaya umur aku 23. Waduh, itu pick your battles. Nah, untuk menentukannya pick your battles ini perlu dilakukan atau enggak, aku biasanya ada 2 kategori ini. Satu adalah, apakah kamu punya peluang menang atau enggak? Menang aku lawan Amar. Sensitif banget sama editor kita. Ya. Kedua, apakah ini penting atau enggak? Nah, penting nggak sih untuk memperjuangkan umurku tuh segini gitu. Nah, dan ini kalau kita lihat ya, banyak sekali pemberanteman. Ada nggak sih kata pemberanteman? Banyak sekali pertengkaran yang sebenarnya tuh bisa dihindari ketika kita menggunakan prinsip pick your battles ini. Di sosial media misalnya, ada orang yang ngata-ngatain kita, anonim. Ya, yang profile picture-nya bahkan nggak jelas gitu. Iya, biasanya kosong gitu. Itu second account. Nggak tahu deh internet account nomor. Yang ada angka-angkanya gitu kan. Nah, jadi ketika kita melihat itu, kita kan pengen nih, wah aku harus berantem ini, aku harus ngelawan dia. Gitu.
Nah, tapi kalau kita pikir-pikir, pertama, punya nggak sih peluang menang? Iya. Kamu ngelawan anonim, di mana bagi dia nggak ada kata kalah. Iya. Dan ya definisi menangnya apa? Iya. Gitu. Ketika kita menyadari bahwa ini kayaknya nggak bakal menang sih ngelawan orang ini. Kedua, apakah ini penting atau nggak buat kita? Kalau dia cuma sekedar haters, ngata-ngatain, ya sudahlah. Iya. Kecuali kalau misalnya orang ini mungkin memang, misalnya kalau dalam kasusku, dia misalnya menginformasikan, jangan ke dokter Andreas keteknya bau gitu. Wah, itu aku Coba akan cium. itu aku bakal fight, wah enak aja gitu kan. Begitu kan, karena kenapa menurutku itu penting untuk diperjuangkan. Gitu. Nah, jadi inilah yang bisa kita pertimbangkan, apakah kita punya peluang menang, dan kedua apakah itu penting atau enggak bagi kita. Iya. Gitu. Nah, terus dan tadi dengan kita menyadari bahwa sebenarnya banyak banget kok hal-hal yang nggak perlu kita berantemin. Iya, betul. Banyak hal-hal yang kita udah let it go, gitu. Let it go, gitu. Udah. Jadi Elsa nih. Dengan Kepang rambutnya. tolong editor diedit saya ya. Let it go, let it go gitu. Kasihan nomor kerjaannya banyak. Ya, banyak banget guys sebenarnya hal-hal yang bisa untuk kita benar-benar tadi ya sudahlah let it go aja. Iya. Cuma kita kan punya kecenderungan nih ya, nggak bisa aku harus ngeberantemin ini. Kenapa? Kalau aku nggak berantemin, kalau aku nggak battlein ini, nanti aku bakal ketinggalan. Pride-nya, gitu. Nah, dan kita bisa menggunakan konsep pick your battles ini juga untuk menangani FOMO. Oke, misalnya nih, kan aku membandingkan diri sama teman-temanku. Yeah. Wah, teman-temanku nih pada pakai ini jamnya bagus, Iya. sepatunya berkilau, Branded, wah iya. gitu. Ikat pinggangnya nyala. Kalau gitu kan. buat cewek biasanya tas. Tas. Nah, jadi ketika melihat itu pun aku kadang juga mempertanyakan, duh apa jangan-jangan aku harus gitu juga ya biar Iya. orang-orang percaya denganku. Nah, saat itulah menyadari, wait, ini nih kamu lagi FOMO, fear of missing Missing out. out, ya. Kamu takut ketinggalan. Tapi sebelum kita buru-buru bilang, jangan, nggak boleh FOMO, kita analisa dulu kayak tadi. Sebenarnya apa sih yang ditakutkan? Oh, aku takut kalau misalnya aku penampilannya ketimpang banget, itu jauh banget, nanti orang-orang nggak percaya konsultasi denganku. Jadi ada bagusnya juga. Dari situlah aku mungkin akan memperbaiki diri. Aku mungkin akan memperhatikan, oke deh penampilanku nggak perlu yang mentereng banget, yang Nggak harus flashy-flashy. flashy, bang-bang, ya. Yang penting rapi dan bisa dipercaya. Iya. Jadi kita tetap ikut, ya kita tetap memperbaiki diri, cuma pick my battles. Oke. Kalau aku battle-nya di barang-barang branded sih, sumpah guys kalah. Gitu Kalah. kan? Tapi apakah ini Anda dengan Hotman Paris akan kalah. kalah sekali, nggak bisa kan jariku dengan segala macam itu, dan nggak apa-apa. Itu aku nggak punya peluang menang, dan mungkin untuk tadi berpenampilan yang super wah gitu, mungkin itu tidak terlalu penting untukku, dan itu penting untuk profesi-profesi lain. Lainnya, iya. Kalau ini adalah seorang financial planner misalnya, maka dia Iya. butuh untuk tampil seperti itu. Betul. Bagiku, mungkin aku nggak punya peluang menang dan itu tidak terlalu penting. Tapi penting bagiku untuk tampil rapi dan bisa dipercaya. Betul. Jadi nggak bisa tuh juga jadi alasan bahwa ya ini kan penampilanku apa adanya. Yang penting kan isi otak. Nggak bisa. Kan Nggak manusia bisa. pasti akan menilai berdasarkan apa yang terlihat terlebih Betul. dahulu. Gitu. Jadi kita berlatih untuk pertama ya Jomo menemukan joy of missing out dengan kita nggak ikut serta di situ. Aku punya uang, aku punya resource, sumber daya, aku punya waktu, punya perhatian yang bisa kualihkan untuk yang lainnya. Dan kedua tadi kita juga men-challenge diri kita sendiri, sepenting apa sih ini sebenarnya. Dan banyak loh akhirnya ya klien, teman-teman juga yang mengatakan ketika mereka sudah mulai nih naruh konsep pick your battles ini dalam hidup mereka, hidup tuh jauh lebih damai. Oke, aku jadi kepikiran. Apa sih bedanya joy of missing out sama pick me? Pick me ini kayaknya aku sering-sering denger ya, ini apa sih pick me itu? Gimana sih? Pick me itu orang yang kayak, kan tadi kalau joy of missing out itu dia ya udah, gue nggak kayak tadi pick your battles gitu, kayak dia nggak ngambil untuk kayak orang-orang ikutin tren Labubu, dia nggak mau ngikutin tren Labubu, dia memilih untuk tidak mengikuti tren Labubu. Kalau pick me juga seperti itu gitu, tapi dia kayak ya tidak memilih, cuman kayak gini nih contohnya. Contohin ya. Contohin ya, aku Pick me contohin. profesional. nanti ada Oh iya. istri seorang psikiater ini seorang pick me gitu. me, Aduh, ya. dipotong nih di short sama si Amar nanti kayak seorang pick me gitu. Coba gimana tuh? Pick me Jadi itu kayak seperti bisa apa? gini, orang-orang Misalnya nih, kayak, aku nih, semangka tuh enak ya? enggak, semangka aku nggak suka semangka, nggak suka, aku lebih suka jeruk sih kalau aku gitu. Harus ada gitunya?
Iya, nggak biasanya kayak gitu gitu. Sebenarnya kalau pick me itu nggak harus cewek atau cowok, ya bisa cewek bisa cowok gitu. Terus misalnya kayak Labubu nih, orang-orang kenapa sih beli Labubu? Aku sih nggak suka Labubu gitu. Wow. Kayak gitu terus. Apa cuma aku di sini yang nggak suka? Aku suka yang di sini yang nggak suka Labubu gitu. Terus kayak kalau kalian kenapa sih suka dengerin Taylor Swift? Aku sih nggak suka dengerin Taylor Swift. Aku sih lebih suka dengerin MCR gitu. Ya, ya. Atau enggak yang ya apapun itu lah yang istilahnya gitu. sekarang pick me. Ini kalau dulu tuh zamanku dikenal sebagai special snowflakes. Jadi dia merasa kayak wah spesial nih, tapi snowflake ya akhirnya meleleh juga gitu, hilang juga. Iya, kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan apa yang dia pilih, tapi sebenarnya caranya, cara ngomongnya. Jadi kayak look at me, I'm different gitu. Oh, pick me. Kayak gitu pick me, I'm different gitu. Aku nggak suka main game, aku sukanya baca buku gitu. Oke. Berarti bisa gak macam-macam salah sebenarnya, nggak salah dengan dia suka baca buku tuh nggak salah. Nggak salah dengan dia suka musik rock atau nggak salah dengan dia suka main skateboard ataupun apa, terserah. Jadi orang bukan terganggu dengan pilihannya, tapi gimana dia membawakan itu. Oke, aku kebayang sih. Jadi mungkin bedanya ya antara orang yang memang tadi joy of missing out, yang memang tidak mengikuti sesuatu yang mainstream, dengan tadi yang dibilang sebagai special snowflakes atau pick me ini adalah apakah dia menyadari pilihannya gitu kan? Gimana cara ngebedain ya? Apakah dia menyadari pilihannya dan dia bisa nggak untuk menghargai pendapat orang lain atau dia malah tadi meremehkan itu? Aku menangkapnya gini, berarti orang-orang yang tadi yang kita melihat dan merasa wah ini orang pick me nih, dia tetap pengen merasa spesial. Tapi dia merasa spesialnya karena mungkin nggak bisa lebih pinter, nggak bisa lebih cantik, nggak bisa lebih kaya, nggak bisa lebih, ya dia dengan sekedar tampil berbeda. Dengan itu dia ngerasakan kayak ini pick me, I'm different. Nah jadi akhirnya yang bikin kesal adalah ketika dia jadi mungkin terkesan meninggikan dirinya dan jadi merendahkan yang lain. Tapi kan nggak ada kata-kata merendahkan dari iya sih ya. Itunya dia. Secara ini dia nggak bilang bahwa itu jelek. Gitu. Cuma lihat deh kita manusia itu sangat sensitif dengan kata-kata. Ketika dia bilang apa cuma aku di sini yang nggak suka untuk ngikutin TikTok, misalnya kayak gitu kan. Nah, apa cuma aku di sini yang nggak ngebaca ini gitu. Nah, jadi lihat deh, jadi seolah-olah kayak wah aku berbeda ya. Itu yang membuat itu bisa nggak sih kita bahas ini untuk satu episode lagi gitu? Tentang yang mana nih? Tentang pick me. Bisa sih kayaknya sih. Gestur kali ya. Gestur. Bagaimana mungkin umum ya komunikasi gimana supaya kita komunikasi mengurangi salah paham dalam komunikasi. Kemarin kan kita udah bahas tuh ya tentang komunikasi tapi dalam konsepnya pasangan gitu kan. Jadi nih gimana supaya dalam suatu persahabatan kelompok supaya kita tidak salah menyampaikan gestur. Iya, biar nggak disalahpahami sebagai pick me. Kayak kita nanti bahas lagi deh. Tapi jelasin dulu yang tadi. Tentang yang mana? Tentang pick me. Gimana biar kayak kita tuh mau joy of missing out tapi biar nggak dikira pick me. Yang paling penting adalah kita menghargai pendapat kita dan menghargai pendapat orang lain. Gitu. Good. Saya kan kayak aku jadi keingat nih waktu itu pernah juga ada yang mungkin ya ada seorang teman yang dibilang kenapa sih kalau cewek-cewek kok sukanya nonton drakor, aku tuh sukanya ngegame gitu. Nah, itu tidak apa-apa kalau dia ngomongnya, oh dia suka drakor, ya nggak apa-apa sih kan ada orang yang suka drakor. Kalau aku kebetulan sukanya game. Gitu. Jadi kita tidak ada muatan emosi di dalamnya itu. Kita se-netral. Jadi kayak misalnya kalau misalnya aku nih aku suka MCR. Terus kamu suka Taylor Swift gitu. Aku bakal bilang kayak Romeo kamu suka Taylor Swift. Oh, kamu suka Taylor Swift. That's good for you gitu ya. Aku betulnya suka MCR. That's okay gitu. Jadi kayak aku menghargai kesukaan kamu dan aku juga gitu. Tanpa harus membuat jadi yang satu lebih tinggi daripada yang lainnya. Gitu. Aku suka MCR, kamu suka Taylor Swift. That's good for you. Taylor Swift juga keren tau gitu. Terima kasih. Musik dia keren gitu. Dan ya lyricals dia genius. Begitu ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih untuk menjadi berbeda dari orang lainnya. Ya, asal kita memahami, lalu kan balik ke mindful. Kita sadar dengan pilihan kita sadar dengan ya ini adalah sesuatu yang memang membawa joy dalam diri kita. Kalau ibaratnya kata Marie Kondo ya, sparks joy atau enggak tuh? Jadi balik lagi ya, itu pick me atau joy of missing out itu gimana cara orang itu membawakannya? Dan kayaknya nggak apa-apa. Mungkin kadang aku rasa bagusnya juga ketika FOMO itu dibawakan seolah-olah ya kita jadi diajak untuk nih mau nggak mencoba sesuatu ini. Orang-orang lagi banyak main tenis sekarang. Bagus juga kalau kita melihatnya sebagai peluang untuk experiencing sesuatu yang baru, ya kan?
aku mau coba. Tapi ya tadi ketika misalnya nggak cocok, cukup kita bilang, oh kebetulan nggak cocok sama Iya. aku. Bukannya, It's not my cup of tea. Gitu. bukannya, kenapa sih orang-orang pada suka begini-gini doang? Bitter nggak sih? Bitter. Nah, Ya itu. jangan, don't be bitter gitu ya. Yes, Jadi tidak ada orang yang suka yang orang seperti bitter, itu. iya. Ya, Jadi kalau gitu. misalnya itu bukan seleramu, ya sudah cukup bilang kayak, ya aduh, gue udah pernah coba tapi itu bukan selera gue. Gitu. Sorry banget nih gitu. Tuh. Maaf, jangan lupa emoji. Saya emoji paling sopan sedunia. Katanya ada rumor ini tuh bukan emoji ini, tapi emoji tos. Oh, begini dong berarti. Ya, harusnya. gini. Gitu. Oke guys, nah ngomong-ngomong tentang FOMO nih ya. Jadi sebenarnya ada satu FOMO yang ini nih bagus. Tadi kan kita ngomong ada nggak sih FOMO yang bagus? Ada FOMO yang bagus banget. Ya. Apa? Ada, kalau kalian takut untuk ketinggalan update dari podcast Ruang Tunggu, itu Gak bagus tahu banget. Guys. alirannya kemana Jadi nih. FOMO yang bagus adalah kalian FOMO, aduh aku belum subscribe nih. Nah, Jadi tolong diklik tombol subscribe-nya dan Ya. dinyalain notifications-nya. Jadi kalian gak ketinggalan podcast Ruang Tunggu. Dan jangan lupa kalau kalian misalnya posting di story ya, nih aku lagi nonton ini. Wah, munculkan FOMO bagi orang-orang lain. Wah, aku ketinggalan. Temanku keren sekali nonton podcast yang berkualitas. Guys, munculkan FOMO tersebut guys, please. Oke, sekian aja mungkin pembahasan tentang FOMO untuk kali ini. Jadi kita hari ini belajar tentang, banyak banget ya kita belajar hari ini tentang FOMO itu apa, terus kebalikan mungkin kayak lawan kata dari FOMO itu apa ya, itu JOMO ya, joy of missing out. Terus kayak perbedaan JOMO dan pick me itu apa, terus kayak hutang juga tadi kita belajar Yes. ya, kayak pinjol itu kayak gimana sih kita untuk kayak pinjol yang wajar sebenarnya kayak gimana, terus kayak yang nggak wajar seperti apa gitu, terus kayak kebutuhan-kebutuhan yang bisa dipakai untuk pinjol itu seperti apa, terus kayak sebenarnya kebutuhan primer, sekunder, tersier ya gitu sekarang udah diganti jadi kayak apa tadi, wants, needs, wants, desires. Bedanya apa itu juga bisa dipelajari lagi. Jadi kalau misalnya kalian mau kita bahas-bahas tadi kayak, oh iya minggu depan kita mungkin bakal bahas tentang impulsive buying. Impulsive I buying. have idea for impulsive buyings. This is good. This gonna be fun. Feelingku nggak enak. This is gonna be fun, too. This is gonna be fun. Biar orang-orang penasarannya, jadi Ya. supaya FOMO nih, berarti mereka harus Ya, subscribe. jadi tolong di-subscribe aja karena minggu depan kita bakal bahas tentang impulsive buying. Jadi, oke. See you next week. Oke. Dan sampai jumpa di ruang tunggu berikutnya. Kita percaya bahwa ada setiap perhentian itu punya cerita. Bye-bye. Sampai jumpa di ruang tunggu berikutnya. Selamat menunggu ruang tunggu, teman-teman. Tapi nggak banyak orang memahami bahwa dopamin ini paling meningkatnya bukan ketika kita mendapatkan sesuatu, tetapi ketika kita menantikan sesuatu. Hati-hati situasi yang bisa menyebabkan impulsif buying. Guys, ini adalah 4 situasi yang membuat kita bisa impulsif buying.